Nah, kita hari ini ada di ruang tamu Keuskupan Surabaya. Ya. Kita mau ketemu siapa? Mau ketemu Romo Fani Hure. Fani Hure. Mau ngobrol-ngobrol. Mau ngobrol. Mau tahu? Jadi kita ikutin saja. Kitanya. Ya kita ikutin. Iya. What's up yo, kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Mamble dari Mamble Indonesia. Kembali lagi di segmen Jaim Jagongan Iman. Bukan jaga image, Tapi jaga iman. dan jaga imo. Nah, hari ini sebelum mulai kita dapat Tanda salib dulu. oh, bukan dapat buku sih ya. Oke. Nah, sebelum mulai kita harus tanda salib dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita dapat hadiah Ya. dari OMK Nun Jauh di sana. Nyun sewu Romo Fani, ini kami barusan dapat hadiah dari OMK Academy, kegiatan OMK se-Indonesia Se-Indonesia. dari Komkop KWI. Ini adalah buku Yuket, buku Bible Yuket yang ada animasi, ada gambar-gambarnya. Betul. Ini Jadi bagus sekali. ringkasan kitab suci untuk anak muda. Kenapa? Ya, ringkasan kitab suci. Kenapa Keuskupan Surabaya menang dapat hadiah ini? Karena Waktu itu di OMK Academy presentasinya terbaik. Diwakili oleh dua teman dari OMK Surabaya, ada Billy Gawa dan Priska Ding. Priska Gawa. Ya, Oh, iya. hanya ini. Nah, ternyata di sekitar buku ini juga ada buku-buku yang lain. Buku-buku yang lain. Ini ada Buku-buku yang lain. Nah, buku Senantiasa Berharap. Dan kebetulan yang nulis buku ini lagi di adalah sini. Romo Fani, ya. Ya, lagi di sini. Adalah Romo Fani. Terima kasih sudah mau menerima kita jadi tamu di. Betul. Ini ruang tamunya Keuskupan loh. Kamu sudah pernah ke sini? Saya belum tahu. Saya cuma tahu di depan. Wow. Jadi ini kesempatan pertama melihat meja Keuskupan Surabaya. OMK boleh main ke sini ya Romo ya? Boleh. Ya tergantung tujuannya ya. Kan tujuannya. Kamu nggak boleh main sekak di sini. nggak Iya, boleh. iya, iya. Kalau pinjam duit boleh kayaknya. Ya. Kan sesuai kebutuhan. Oh iya, iya. Duit untuk OMK maksudnya. Iya. Nah, Buku ini ya ini senantiasa berharap, refleksi atas pengalaman sakit Romo Fani. betul. Jadi ini kita akan membicarakan sakit, tapi tidak dalam Suasana sedih. suasana sedih-sedih. Kita akan, karena judulnya harapan, senantiasa Berharap. berharap. Jadi kita akan juga bukan mau menterawakan penyakit, Enggak. Kita mau- Tapi kita optimisme, berharap. memandang Luar penyakit biasa. dari sudut pandang optimis, Amin. yaitu senantiasa Senantiasa berharap. Sakitnya itu sudah lama atau sudah selesai? Sejak kapan? Sejak kapan? Sakit. Angel. Angel. Sejak kapan Romo Sejak Agustus 2010 sebetulnya. Agustus 2010 saya menjalani operasi pengangkatan ginjal kiri. Di pengangkatan ginjal kiri. Setelah itu berlangsung terus selama 7 tahun. 7 tahun hidup dengan satu ginjal sejak Agustus pertengahan Agustus 2010. Setelah berjalan 7 tahun saya kena sakit stroke itu. Jadi penyempitan pembuluh darah otak kanan, menyerangnya tangan kiri dan kaki kiri. Jadi selama itu ya pengobatannya dengan akupuntur dan fisioterapi. yang stroke-nya itu tahun berapa Romo? Stroke-nya itu tahun 2018. Jadi dalam kondisi ginjalnya hanya satu diangkat itu, Ya,
Lalu 2018 kena stroke. kena stroke. Waktu tugas di Paroki Santa Perawan Maria Gresik. Oh, di Gresik. Saya kenanya itu. Dan stroke itu waktu itu nyerang tangan Iya, kiri. tangan kiri dan kaki kiri. Tapi ini kayaknya sudah membaik banget ya. Terima kasih. Sudah sangat Berkat bantuan banyak orang tentunya. Iya. Lalu ketika menjalani sakit itu Romo menulis buku. Iya, dalam proses itu memang waktu tugas di Gresik itu saya belajar dari Romo Swaji. Romo Menulis Swaji. buku kalau teman-teman Iya. lihat di belakang itu buku pertama itu mengenai pilar para kudus. Pilar para kudus. Lalu yang kedua Jalan Cinta Maria. Nah, yang ketiga ini. Oh. Yang ketiga ini. buku yang ditulis oleh Romo Fani. Yang Iya. pertama Pilar Para Kudus, Jalan Cinta Bunda Maria, dan ini yang ketiga. Ada statementnya Romo Waji di buku ini yang menarik, Romo, yang soal karyawan Oh, paroki. Karyawan gereja itu gak iso sugih tapi gak iso luwe. iya. Lalu itu ditulis sama Romo Fani di sini. Oh iya, itu saya tulis di sana. Dalam bab soal orang-orang yang membantu Romo Fani untuk apa dalam penyakitnya ini. Tambah dalam penyakit. Iya, ada ungkapan itu memang ya saya menyadari dengan pengalaman bertugas di seminari maupun di paroki, ya tugas karyawan dengan tugas karyawan dan memang gaji mereka tidak seberapa ya, tidak seberapa. Karena pengalaman itu, saya pun menghargai mereka dengan kata-kata yang santun, membahagiakan mereka, dan kalau ada rezeki berupa makanan, mesti saya bagikan dengan mereka sebagai ungkapan terima kasih atas kesediaan mereka menolong kami para imam. Dan dalam pengalaman sakit ini Romo sangat banyak dibantu oleh para karyawan. Sangat terasa waktu di Paroki Santa Perawan Maria Gresik, terasa sekali. Mulai jam 4 pagi saya harus latihan untuk jalan, latihan memindahkan kelereng dari tempat satu ke tempat yang lain karena kan nggak seimbang tubuh saya. Jadi saya harus melatih itu dan didampingi karyawan waktu itu. Karyawan, saya ingat Bumin, Mas Heru. Bumin, Mas Heru, terima kasih kalau nonton ini mendampingi. Itu terapinya orang stroke gitu ya, Romo ya? Oh iya, terapinya memang. Mindahkan kelereng, Mo? Iya, memindahkan kelereng dari tempat satu ke tempat yang lain dan juga memindahkan paku. Paku dari ukuran kecil, tengah, besar baru kami pindahkan. Sehingga otak dan saraf motorik harus jalan. Dari saraf motorik dan Iya. Dan itu setiap pagi jam 4 ditemani karyawan paroki. ditemani karyawan paroki itu untuk Waduh. juga harus latihan jalan. Itu Nah, Romo mulai punya wis tak tulis buku. Nah, itu kapan? Nah, ya maaf. Waktu saya mulai tugas di Gresik, memang dulu sudah punya keinginan untuk nulis. Baru di Gresik itu terwujud. Kebetulan saya bersama Romo Swaji di Paroki Gresik. Romo Swaji kan punya keterampilan menulis, potensi menulis, saya mau belajar dari beliau. Dari beliau itu saya banyak belajar. Nah, itu mulai buku pertama sampai buku ketiga ini. Romo Swaji menyampaikan, Romo Fani punya potensi menulis, kalau nanti sampai pada buku yang ketiga baru kentara kelihatan punya potensinya di sana. Dan saya merasa kok sungguh banyak dibantu Romo Swaji untuk kali ini. Iya. Romo Swaji itu legenda hidup paroki Gresik karena paling lama Romo Swaji CM itu. Benar. Dan dari beliau ada 100 buku yang beliau sudah menulis. Tulis. 100 buku. 100 buku sejak tugas beliau di Santo Yusuf Blitar. Dan itu saya catat buku-bukunya. Saya nyampaikan hal itu. Lalu
proses pembuatan buku ini kira-kira berapa lama? Proses pembuatan buku ya sekitar antara 1 tahun ya. 1 tahun. Karena juga membutuhkan waktu untuk refleksi, untuk merenung. Kembali lagi apa maksud Tuhan dengan tulisan ini? Itu perlu dicari terus-menerus dengan doa, dengan ekaristi, dan juga berelasi dengan romo-romo, dengan umat. Itu banyak membantu menulis ini rata-rata. Kalau boleh dibilang kan memang Romo ini berarti 2 penyakit itu Romo ya. Oh, iya. Yang ginjal itu sama yang stroke. Stroke. Nah itu Romo pernah nggak merasa kayak ya ampun ini kok berat sekali, apa yang mau dikatakan Tuhan atas pengalaman saya ini? Oh, iya. Ya jujur dengan mengalami sakit itu protes ya. Protes, iya, manusiawi ya, Protes pada Tuhan itu pasti. Iya, iya. Saya protes dan saya tidak berhenti pada protes, tapi juga mencari apa maksud Tuhan dengan peristiwa yang saya alami. Nah, pas saat mencari maksud Tuhan itu hadir saudara-saudara saya, sahabat, Bapak Uskup, Romo yang mendukung saya untuk sembuh dari sakit ini. Nah, itu yang mendukung saya akhirnya punya harapan untuk sembuh itu kan. Itu. Iya, Romo Fani ini pernah jadi rektor STPD Oh, Seminari Providensia Dei itu 2009 sampai 2011. Lalu pindah ke Mojokerto. Ini ada riwayat hidupnya, ketua Yayasan Yohanes Gabriel, dan terakhir sebelum sakit itu pastor paroki di Gresik, Santa Perawan Maria Gresik. Saya itu kalau yang saya dengar guyonan para romo tentang Romo Fani. Romo Fani itu dijuluki Santo. Orang kudus dari Keuskupan Surabaya. Karena ya ini yang kita kenal Romo Fani itu ya kalem, santun. Padahal orang Dinoyo ya Romo. Kenapa Dinoyo stereotip gitu ya? Iya Dinoyo. Asli Dinoyo ya? Iya, Bapak dari Flores, Mau Miri, Mama Surabaya. Salah di Dinoyo. Sejak kecil Mo? Sejak kecil. Dinoyo. Berarti sekolahnya Katarina sini Mo? Iya. Alumni Katarina. Alumni Katarina. berarti sudah main-main di sekeliling Iya sini Iya, ya. iya, sudah kenal. Dan ya Dinoyo kan tahu ya stereotip anak-anak Dinoyo Oh, kan. nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Totoan Doro, Apa? Pokoknya totoan Aduan doro, Doro, alah. judi, liar lah pokoknya. Liar ya. Geng Dinoyo itu lah daerah dari situ kumuh lahir. juga di sana. Iya. Dan saya baru masuk ke Seminari Garum setelah lulus SMP. Oh. Ke Seminari Garum itu dan terus. Dan ternyata dari Dinoyo yang stereotip gitu. Kamu pernah masuk gangnya Dinoyo ya? Pernah, tapi mungkin stereotip dulu sama sekarang sudah beda. Sudah beda. Itu gang kecil ngono sepeda motor dituntun di situ Iya, banyak iya. anak. Nah, ternyata dari stereotip Dinoyo yang kayak gitu Terlahirlah yang kumuh dan itu lahirlah seorang Santo. Para Romo itu menjuluki, saya pertama kali dengar Romo Fani yaitu Santonya Keuskupan Surabaya. Dan terbukti melewati penyakit yang kayak gini ternyata yo malah nulis buku, malah memberi inspirasi. Mantap. Sangat inspiratif. Dan memang dengan sakit ini saya menyadari diri sebagai pribadi yang rapuh. Mudah yang rapuh, mudah lelah, mudah capek gitu ya. Namun ini bukan sebagai hambatan untuk saya untuk hidup, namun justru menjadi sebuah tantangan kalau bisa diperhatikan di sini sebagai tantangan untuk saya menata hidup dengan baik. Maka saya membangun pola hidup yang baik itu. Pola hidup yang baik didukung dengan, kalau saya ibaratkan dengan irama hidup jasmani dan rohani. Irama hidup rohani ya kegiatan, aktivitas saya dari pagi sampai malam,
demikian juga irama hidup rohani adalah aktivitas hidup saya secara rohani mulai pagi sampai malam. Jam tidur, jam makan, Ya, jam benar. gerak itu Iya. harus. Disiplin. Saya Iya. paling enggak harus diawali dengan pagi hari. Pagi hari merupakan suatu keharusan bagi saya. Karena pagi hari mengawali saya untuk bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan yang boleh saya terima dan juga anugerah tabisan imaman. Bangun jam Saya berapa, terima. Pak? Bangun jam 4:30. Antara itu 4:30 dan tidur paling jam 10 malam. Dan di tengah-tengah itu memang saya harus tidur siang. Iya. Apalagi Ya, dengan iya. kondisi ginjal tinggal 1 itu. Iya, Romo. Kalau nggak tidur siang, jam 7 itu saya keseimbangan saya sudah nggak bisa. Gliyeng Sudah gitu. lelah, gliyeng sudah. Itu pasti gliyeng. Iya. Maka paling nggak siang itu 1 jam kira-kira ya, 1 jam 1/4, 1 jam setengah saya gunakan untuk istirahat. Karena orang tinggal ginjal 1 itu nggak bisa ginjal-ginjal. Saya mau ngomong itu Kalau tapi yang 2 nggak bisa. tapi saya takut. Jadi dengan Kevin bisa ginjal-ginjal 2 gitu. Iya, Karena iya. ginjalnya 2, ginjal. Ginjal-ginjal. Nah, kita bayangkan kalau pas saya cuci darah itu kan alat cuci darahnya itu sebesar kulkas toh. Wih, Padahal oleh Tuhan kita dijadikan hanya 2 ginjal sebesar ibu jari di belakang punggung kita. Maka ya kita patut bersyukur ya Iya, dengan ginjal yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu. cuci darah rutin, Romo. Rutin, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali di air kaset ya, Romo. Di air kaset, ya, di air kaset. Kalau yang terapi stroke-nya masih Oh, apa? sudah enggak lagi. Sudah enggak. Terapi stroke-nya itu memang dengan akupuntur. Waktu kena stroke itu sudah saya jalani terapi akupuntur selama 3 bulan. 3 bulan, selama 3 bulan saya mengalami itu, dan juga fisioterapi juga jalan. Dan ternyata dengan terapi ini juga dibutuhkan dari kita juga latihan, latihan gerak. Jadi itu yang mempercepat saya untuk sembuh. Tapi- Tangan itu, iya. tangan itu ternyata butuh waktu 3 bulan. Akupuntur Untuk- dan Iya, gerak ya, Romo. dan gerak itu akupuntur dan fisioterapi juga. Kebetulan di Gresik ada fisioterapi ini Bu Justina. Bu Justina, halo Bu Ya, Justina, terima Bu Justina, kasih terima kasih. sudah membantu Romo Fani. Lalu akupunturnya itu Dokter Mulyawan. Dokter Muriawan, Dan salam kenal. didampingi istri Dokter Cecil. Dokter Sisil. Pasti semua orang-orang ini pasti nonton. Iya, pasti nonton. Salam kenal buat. Ya, terima kasih Dokter. Mas Didit kenal nggak? Nggak kenal. Oh, nggak kenal. Makanya salam kenal. Salam kenal. Iya. Saya ungkapkan terima kasih saya pada dokter, ada juga Ada di buku ini ya. orang-orang yang membantu. Yang bantu saya untuk sembuh itu. Romo percaya enggak bahwa di atas semua usaha medis, terapi, pengobatan, akupuntur dan lain itu, yang lebih tinggi itu adalah harapan untuk terus sembuh itu. Romo Nah, gimana? memang di antara orang-orang yang menyembuhkan saya ya ada Tuhan sendiri, Nah, dan itu yang menumbuhkan harapan saya untuk sembuh. Berjumpa dengan keluarga. Keluarga adalah orang yang terdekat kita ya, dari orang tua. Kebetulan ayah sudah meninggal, tinggal mama, mama dan kakak-kakak. Kebetulan saya putra yang bungsu dari 11 bersaudara. 11 mau. Iya, Klub 11 sepak bersaudara. bola. Kesebelasan. 11. Iya, itu lalu jumpa dengan dokter, perawat. Perjumpaan mereka membantu saya untuk semakin percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan berjumpa dengan mereka. Dan dalam buku itu juga ada sabda Tuhan yang terus-menerus menjadi
sumber kekuatan saya dari sabda Tuhan di sana. Ungkapan yang sungguh meneguhkan adalah segala kuasa di surga dan di bumi telah dipercayakan Bapa kepadaku. Aku senantiasa menyertaimu sampai akhir zaman. Nah, itu yang menjadi kekuatan saya sampai sekarang. Sehingga saya tidak menjadi takut kembali, saya tidak menjadi khawatir akan kondisi tubuh saya, tapi dengan sabda Tuhan itu membangun harapan saya untuk bangkit dari keterpurukan. Ini buku ini terbit sudah lama, Pak? Ini baru saja kira-kira berjalan 2 minggu ini. Oh, 2 minggu. Tapi 2 minggu. Ada rencana nulis buku lagi nggak, Pak? Iya, saya rencana. Ya, mohon doanya. Ya. Rencana. Ini dijual di Kanisius Mo ya? Iya, ya Kanisius. Kebetulan saya sejak awal bekerja samanya dengan Kanisius. Ya. Jadi saya merasa kok cocok juga ya bekerja sama dengan Kanisius. Ya, ya. Mungkin umat yang atau teman-teman muda yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit Sakit, betul, atau betul. keluarganya dalam cobaan sakit penyakit, mungkin ya beli buku ini dan dapat inspirasi dari buku ini. Judulnya itu sudah menjelaskan semua. Harapan orang Katolik itu kan Senantiasa berharap. Iya. jomblo-jomblo juga Senantiasa berharap Iya. suatu saat akan dapat. jomblo. Memang dengan perantaraan Bunda Maria, Ya, saya senantiasa berharap kesembuhan dari putranya, Ya. Tuhan Yesus. Maka kita patut bersyukur, bangga beriman pada Tuhan Yesus dengan perantaraan ibu kita Bunda Maria. Dan itu ada di buku ini. dan sekarang sudah boleh dikatakan Romo Van ini sudah sembuh sebenarnya ya, Bisa dikatakan begitu, ya. karena sudah 8 tahun sejak 2010 berarti Ya. 10 tahun menjalani 10 tahun. ginjal 1 Ginjal satu. dan baik-baik saja, lalu Ya. stroke-nya Stroke-nya selama Sudah. baru hampir 2 tahun. 2 tahun, Nah, 2018, ya. dan ternyata ya baik-baik saja, berarti ya sudah. Berarti terapi sudah selesai semua loh. Sudah selesai, hanya kadang saya berjumpa dengan dokter untuk ya sharing bersama dia dan menimba. Makan juga dijaga Mo, disiplin Mo ya. Iya, maka disiplin memang ya jujur saya nggak seperti dulu lagi. Dulu kuat sekali makan. Oh iya. Sekarang udah nggak bisa sate kambing Mo ya. Wah, enak loh Mo itu Mo. Yes. Ya kalau pas tombol pingin. Tombol pingin, Nah, ngicip-ngicip, ya biasa Iya, gitu. tombol pingin aja. Kalau baru coba kalau Yang Ya. sangat dilarang apa Mo? ya yang sangat larang adalah seafoodnya itu. Wah, ya padahal enak. Lah itu kepiting, Kepiting. cumi-cumi yang Waduh. kesenangannya Kevin pasti. Wah, Wah, itu itu jelas dong. telap-telap gitu. Mas Yudi tau sharing sama dokter nggak? Enggak. Oh nggak tahu ya. Ya pas kontrol bulanan itu saya kan juga penyakit jantung Mo. Oh, Sudah Yudi. pasang ring. Jantungnya tinggal satu. Oh, tiga. Sudah pasang Bilangnya ring. satu toh. Iya, memang satu. Ya sekarang jadi lebih disiplin, lalu Ya lebih disiplin memang. Ya, pola makan juga dijaga sambil makan. terus menumbuhkan Iya. harapan. benar. Iya. Dan sekarang sudah tinggal di Kuskupan ya Romo Iya ya? tinggal di keuskupan saya. Itu ya saya berterima kasih pada Bapak Uskup yang memberi kesempatan untuk saya tinggal di keuskupan. Romo masih ini mempersembahkan misa. Iya masih mempersembahkan misa. Di HKI. Di HKI, nah di HKI juga kadang di Kapel. Kapel Keuskupan. Hmm. Khusus. Iya. Misa pribadi juga pasti ya. Iya pasti misa pribadi. Misa pribadi saya jalankan. Nah, Romo mungkin ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman muda? Karena kan yang nonton kebanyakan pasti teman-teman muda. Oh, iya. Ada nggak pesan-pesan teman muda yang mungkin sakit atau enggak yang Oh, iya. mungkin dalam masa apa ini? Masa terendah dalam Iya. hidupnya, titik terendah dalam hidupnya. Atau sedang Iya. mendampingi anggota keluarganya yang Sakit. sakit penyakit.
pesan untuk mereka gimana caranya menumbuhkan harapan itu. Oh iya. Nah, pesan saya pada orang muda, bersyukur pada orang tua dan orang-orang terdekat kita. Karena mereka lah yang menemani, memberikan semangat, memberikan harapan untuk kita sembuh. Maka perlu sekali kita juga membangun relasi yang baik ya dengan orang tua. Demikian juga untuk orang tua pun juga saya berpesan juga punya waktu ya untuk orang muda mau berbagi, kalau orang muda sekarang kan curhat ya. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan untuk orang muda untuk meniti masa depan ya, bagi gereja, bagi masyarakat dan bangsa kita. Oke. Mantap Romo, terima Romo, kasih. Oke, mungkin makasih. ada pertanyaan untuk kami. Pertanyaan, oh ya satu hal, banggalah beriman pada Tuhan Yesus Ya, dengan perantaraan Bunda Maria. Karena dengan perantaraan Bunda Maria, saya mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus sendiri. Saya mengajak orang muda bangga beriman kepada Tuhan Yesus dengan perantaraan Bunda Maria. Mantap Romo. Oke. Terima kasih, Gavin. sudah Juga mau. terima kasih dengan teman-teman krunya juga. Iya. Iya. Tentunya. Sudah mau sharing ke Masa. Surabaya. Tapi karena tadi kita buka dengan tanda salib, maka kita harus tutup dengan tanda salib. Kalau Iya. tahu. Oke, terima Oke. kasih semuanya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Jangan lupa juga follow kita di @omk_surabaya. Dan yang mau beli ini buku Senantiasa Berharap bisa didapat Kontak di kita mungkin atau kontak Kanisius. atau di toko-toko buku di paroki-paroki ya. Oh ya, toko-toko buku Ini di sangat indah sekali refleksi pengalaman sakit Romo Fani Hure yang dijalani dengan tabah dan sekarang sudah berangsur pulih dan terus setia dalam panggilan imamatnya. Mantap. Ini buku yang sangat hebat sekali. luar biasa. Silakan didapatkan. Dan oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Jaim jagongan iman, bukan jaga image Tapi jaga iman. dan jaga imun. Saya dulu waktu kena serangan jantung yang pertama itu sama kayak Romo Fani. Saya protes ke Tuhan. Protes apa? Tuhan, kok saya? Ke saya. Dibales sama Tuhan. Kenapa enggak?